Baiklah mahasiswa sekalian, sekarang kita akan mengaplikasikan yang namanya gugus fungsi yang telah dipelajari ke dalam senyawa. Ini kita lihat dulu senyawa yang pertama. Di sini terlihat ada gugus fungsi ya. Gugus fungsi yang kita lihat di sini adalah ini. Gugus O. Ya. Ini ada gugus O di sini, gugus fungsi O. Sampingnya itu diisi dengan R, dan itu dia ya. Jadi kalau gugus fungsi itu diapit oleh, kalau tidak H diapit dengan R, maka dia ORR itu namanya adalah gugus fungsi eter. Jadi ini gugus oksi. Ya. Lalu kita lihat lagi di sebelahnya juga ada gugus fungsi. Ini dia. Besar. Ini gugus fungsi dari asam karboksilat. Kita mau lihat ini gugus fungsi dari asam karboksilat. Coba diperhatikan lagi. Ini adalah C, ini tanda biru ini C, lalu ini O, ini OH. Maka ini adalah gugus karboksilat. Jadi kalau diberikan ke kamu, maka kamu tinggal menandakan atau melihat tanda yang ada, maka kamu langsung mengingat, oh ini gugus karboksilat. Lalu kemudian gugus alkohol ada, ini dia, gugus OH. Ini adalah gugus alkohol hidroksi, gugus hidroksi ya, gugus hidroksi. Ini dari senyawa obat asam salisilat. Jadi kalau kamu disuruh mencari gugus fungsi yang ada di dalam senyawa, suatu senyawa organik, maka kamu tinggal melingkari mana-mana yang merupakan fungsi. Lanjut kita lagi masuk yang berikutnya, ini masih gugus karboksilat ya. Ini ada lagi yang di sini, yang besar ini, KN ini, NaCl. Ini tapi tidak pakai HCl-nya. Ini KN saja. KN saja ini kita lihat ada gugus-gugus apa saja yang ada di dalamnya. Yang pertama itu adalah gugus ini, amino. Yang pasti terlihat itu gugus amino. Kita lihat nama itu. Oh juga pasti saya lihat. Ini gugus amino. Ketik dulu gugus amino. Kemudian ada gugus ester. Terlihat nggak? Di sini. Nih. Bawahnya ya, salah ya. Ini dia. COO. Sampingnya tuh. Ini adalah gugus ester. Lalu kemudian ini amino lagi nih. Ini amino nih ya, ada N. Kalau ada N, nanti bedanya dengan yang di atas itu aminonya ada amino primer, ada amino sekunder, ada amino tersier. Ini amino tersier. Karena tidak ada punya lagi H-nya. Jadi ini masih gugus amino ya. Ini untuk KNaCl, berarti dia punya 3 gugus. Ini itu gugus amino, sekunder primer, ini ester, ini amino, berarti dua gugusnya. Selain sebagai pusatnya di sini adalah benzena. Jadi ini ada benzena, tapi ini tidak bisa dinamakan secara trivial. Dia pakai nama tidak bisa dinamakan secara repackment. Nama trivial aja, dia pakai nama kokain ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya chloramphenicol, ada gugus nitro. Ini nggak ada senyawanya nitro ini. Gugus nitro tidak ada golongan senyawanya maksudnya. Ini gugus fungsi nitro. Lalu ada OH, hidroksi, ini gugus hidroksi. Ya,
Ini ada gugus hidroksi. Lalu kemudian di sini ada gugus amino lagi. Hidroksinya ada dua berarti ya. Yang di atas ini hidroksi nih. Ya apa bedanya nanti hidroksi, ada itu yang membedakannya. Hidroksi ada yang aqua primer, aqua sekunder, hidroksi itu yang membedakannya. Ini juga ini gugus hidroksi. Gugus hidroksi ini. Kita lihat gugus hidroksi. Ini ada gugus. Oh, berarti kalau ada, salah ya Bu, ini bukan amino di sini ya. Ini kalau ada CO sama NH di sampingnya, berarti dia bukan cuma itu, tapi dia adalah amida. CO dengan NH kan. Ini namanya amida sekunder nih. Ada ya. Kita paskan dulu. Nomor tulisan ini. Membawa amidanya. Ini. Wah. Ini tapi jadi. Coba kembali. Ini dia. Yang lain nggak masuk ya? Ini masuknya. Masuk itu. Yang kecilnya aja dia. Kecilnya, oh. Ini dia deh. Nah ini. NH dengan CO. NH dengan CO. Ini namanya gugus amida. Ya kan ada CO, ada NH itu amida. Lalu kemudian yang kecil-kecil ini yang halo, CL ini yang halo. Ini ada dua halo. Ini halo ya, gugus halo. Kemudian di sini ada gugus hidroksi. Ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada gugus eter, oksi. Oksi. Jadi ini adalah penerapan atau aplikasian berapa gugus ke dalam senyawa organik yang cukup kompleks. Kalau yang sederhananya ada, kita juga bisa membuat yang sederhananya. Ibu akan masuk satu persatu untuk melihatkan kepada kalian senyawa yang sederhananya. Kita mulai dengan alkohol yang paling sederhana dulu ya. Alkohol yang paling sederhana itu adalah metanol. Jadi kita buat alkohol yang paling sederhana dulu. Itu adalah metanol. Ini dia gugus OH-nya. Lalu kemudian kita masuk kepada eter. Eter yang paling sederhana. Gugus oksi ya. Itu dari senyawa eter bisa. Dari senyawa yang tadi itu kan ada juga tuh. Yang paling sederhana itu namanya metoksimetanol. Ini namanya metoksimetanol. Jadi sama dia ya. Lalu yang berikutnya lagi untuk aldehid itu bisa kita mulai dari metanol. Itu merupakan aldehid yang paling sederhana. Jadi bisa dilihat adanya gugus aldehid di dalam senyawa. Jadi perhatikan senyawa itu kemudian lingkari gugusnya. Ini buatkan yang sederhana aja dulu ya. Lalu kemudian untuk yang ketonnya
Itu beda dengan aldehid ya. Kalau keton itu dia ada R-nya, COR. Jadi berarti kita harus buat C-nya, gugus fungsinya, terserah. Tapi dia harus ada di gerai-gerainya R. Maka yang paling sederhana itu dari gugus fungsi yang punya gugus fungsi karbonil untuk senyawa golongan keton itu adalah propanol. Ini akan buatkan tekan dulu. Ini coba. Ini jadi di sini. Ini yang gugus fungsi untuk ini aldehid, ini yang namanya karbonil, ini karboksilat, ini oksi, ini hidroksi, kemudian kalau untuk asam karboksilat yang paling sederhana itu adalah asam metanoat, di mana tadi gugus karboksilat sendiri sudah muncul di situ ya. Seperti ini dia kalau yang sederhana itu. Ini ini dia asam metanoat ya. Lalu kalau untuk yang halo itu mulai dari klorometana, itu yang paling sederhana, atau kloroiodo. Ini kloroiodo. Iodometana. Yang paling sederhana itu adalah iodometana atau iodo atau klorometana. Untuk halo, kalau untuk ester yang paling sederhana itu adalah metil metanoat. Jadi metil metanoat adalah yang paling sederhana. Kita buat dulu. Kita buat gugus fungsinya dulu ya. Nah, dia yang paling sederhana kan metil metanoat. Dia ada COO, di sampingnya itu nggak dikasih R, cuma H aja situ. Lalu yang samping O, yang ini harus kasih R. Karena dia di sini harus R sampai O ini. Jadi metil metanoat. Setelah metil metanoat kita masuk ke amina yang kita masuk amina lagi ya. Amina yang paling sederhana itu adalah ini. Aminometana atau metil amin. Ya, nama trivialnya metil amin, nama unitnya aminometana. Kemudian kita masuk lagi untuk yang amida. Amida itu dulu. Ini namanya metamida. Yang paling sederhana, metamida. Atau metanamida. Itu dia ya yang paling sederhana. Berarti satu atom C, terus fungsi saja yang ada CO. Ini kan digantikan oleh H. Berarti R yang ada di sini atau etanamida juga bisa. Ini digantikan. Nah, ini akil. Berarti ya. Oke, satu kita masuk nitril. Bisa dilihat ya gugus fungsinya ya. Semoga bisa. Nitril itu yang paling sederhana adalah metanitril. Metanitril ya. Oke.
Ini yang Ibu perlihatkan sama kalian. Jadi ini adalah gugus dari ini dalam senyawa. Selain yang tadi ya, ini juga di dalam senyawa. Oh, ini ada O. Ini ada gugus itu ada gugus oksi, ini ada gugus aldehid, ini adalah gugus karbonil untuk keton, ini adalah gugus asam karboksilat COH, ini halo, ini adalah gugus dari ester masuk BCOO. Ini adalah gugus dari amina. Ini adalah gugus dari amida. Ini adalah gugus dari nitre. Oke, kita akan lihat lagi yang berikutnya.